53 meter, lanjutan grouping test yang kemarin ya, PCP Monel Big Game OD34 ya. Kita lihat tekanan di 3000 PSI. Karena kalau tekanannya berbeda, otomatis maka pelurunya akan naik. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Oke. Detik impact di 0 plus 5 sepertiga dot di atas cross ya. Ini hampir 5,5 ini saya kasih ya, karena naik pelurunya pasti ya. Oke, ini kita lihat, ini teropong saya, ini peluru kiloan. Saya shoot dari sini, PCP Monel Big Game OD34 ya, patrian full, settingan per hammer paling ringan, teleskop 4x40 sniper. Yang membuat istimewa ini tabungnya yang kemarin saya bilang ya, 80 cm. Pennya kanan 3, kiri 3, bawah 3, belakang juga demikian ya, kanan 3, kiri 3, belakang 3 ya. Ini jaraknya 53 meter ya, tanpa trik ya, 53 meter. Jadi ini percobaan saya menggunakan tabung 80 cm ya. Meskipun unitnya akhirnya menjadi cukup berat dengan berat unit 6,1 kg tanpa teleskop ya. Tapi dengan volume tabung yang 419 cc ini, maka shootnya itu akan stabil teman-teman. Tapi tetap juga ada kenaikan pada saat di 2900-an dibandingkan dengan 3000 itu naik. Tapi irit banget anginnya. Per shoot itu hanya paling 15 PSI. Hanya 15 PSI. Irit banget ya. Oke. Ini kita lihat ya. Ini kita lihat. Nah, ini di sini ada naik nih. Kelihatan ya, naik. Ya. Nah, tapi di sini 2 shoot numpuk. Di sini. Ini ya teman-teman, 2 shoot nih. Di sini. 2 shoot. Jadi 1 2 3 4 5 ya. Ini 6 tadi naik, saya ulang yang atas ini. Ya ini. 1 2 3 4 5. Jadi ada yang one hole 2 ya. Jadi saya ini pecahan timah teman-teman. Pecahan timah dari sini kedorong, timahnya pecah nancep di situ. Jadi teman-teman lihat bahwa di 53 meter walaupun 3000 PSI belum optimal, tapi tetap dia bisa memecahkan timah ya. Bentar, saya tunjukkan cara settingnya. Di sini cara pengukuran, cara settingan saya ini, di sini saya setting di 0 plus 5 3/4 dot, naik sekali. Tujuannya pada saat saya melakukan long range jarak di atas 120 meter, kemarin 160 meter ya. Jadi tidak terlalu turun teman-teman dotnya. Ya, tujuannya seperti itu. Ya, ini kemarin saya pakai scope yang GSR. Sama ukurannya mil dotnya dengan yang ini, saya pakai sniper yang 4x40 ya. Jadi saya settingnya memang di atas ya, di 53 meter misalnya ya, kemarin 0 plus 2/4 sampai 0 plus 2,5. Di 160 meter itu 0 plus setengah dot, jadi masih di atas cross, jadi nggak usah nurun ke bawah. Tapi memang settingannya itu, jadi cara setting saya itu otomatis bagian depannya teleskop harus lebih rendah daripada yang bagian belakang ya. Kalau yang di PCP Big Game yang popor hitam kemarin, yang larasnya alur 10, itu saya kasih dudukannya, mountingnya beda ya. Yang depannya GSR, belakangnya misalnya merek BSA atau yang lain ya. Jadi yang belakang lebih tinggi. Kalau mereknya sama seperti ini ya, kita ganjel di sininya. Nah, kebiasaan saya tidak pernah merubah-rubah turret teleskop. Jadi teleskop dari baru saya pasang ya, saya pakai sistem ganjel. Saya usahakan supaya titik bidiknya itu sudah tepat tanpa saya merubah ini, tanpa saya merubah turret. Ya, untuk naik turun kiri kanan saya hanya main ganjel. Nah, setelah sudah fix semua bagus, ya ini sudah kencang semua, oke. Ini saya kasih cat hitam di sini. Teteskan cat hitam di baut-bautnya supaya ngelok ya. Jadi supaya tidak terjadi perubahan. Itu ya teman-teman. Jadi ini cara settingan saya untuk long range, dan saya tidak merubah karena kalau kita lihat ya, turret ini baut kanan
dan baut diagonal dan baut vertikal, itu turret itu bautnya nempel ke plastik. Nah, setelah sekian lama di plastik kan ada jejas ya. Nah, di jejasnya itu akan ngelok. Jadi kalau lebih baik dari baru kayak gini ya sudah saya diemin aja, tidak saya ubah-ubah lagi, karena kalau main turret akhirnya nanti akan jebol. Biasanya nanti kacau, nanti gampang geser-geser ya. Jadi itu saya tunjukkan cara zeroing, cara grouping test untuk PCP Big Game, walaupun ini tabungnya 80 cm dan anginnya cukup stabil, per PSI-nya juga irit ya, hanya paling 13 sampai 15 PSI per shoot ya kalau di 3000 PSI. Tapi teman-teman lihat di 53 meter peluru bisa pecah ya. Jadi powernya bagus dan anginnya irit ya. Tapi tetap ya itu ada lonjakan ya. Tadi teman-teman lihat kan. Jadi itu kelemahannya, tetap ada loncatan peluru nih di sini. Nih ya. Di angka T itu ya, itu ada loncatan ya. Terus saya anulir, saya shoot ulang, kembali kena di titik yang ini. Nah, itu numpuk tuh. Itu ada 2 lubang di situ. Tuh ya. Ini 2 lubang numpuk ya. Ini saya anulir yang atas. Jadi tetap ada lonjakan, tapi tetap dia punya pecahan bisa ke sini. Nah, kalau kita paksakan tidak kembali ke 3000 PSI, apa akibatnya? Naik teman-teman. Kita lihat. Itu 2 shoot tuh di situ tuh nempel, naik semua. Ini kalau kita lihat dari sini. Nah, tuh naik di situ. Ya. Tapi segaris ya. Itu 2 shoot nempel di situ semua, teman-teman. Oke. Ya, itu aja ya. Jadi caranya supaya akurasinya baik ya tetap harus kita perhatikan PSI-nya. Tentunya naik turun itu bisa juga diakibatkan oleh grain peluru yang tidak sama, karena pelurunya kan kiloan model Black Sniper, beratnya antara 13,5 sampai 14,8 grain. Oke. Ya, salam satu laras teman-teman ya. Salam untuk para pecinta big game semua. Jadi kadang-kadang saya bingung kalau ada teman-teman nanya, "Bang, belinya di mana, harganya berapa senapannya?" Gini ya teman-teman, senapan seperti ini kan pengrajin yang bikin ya, jadi bukan CNC, bukan apa ya. Kalau saya bikin itu jarang sekali senapan sudah langsung siap pakai ya. Seperti ini juga larasnya kan, ini laras custom OD16 70 cm, alur 8, twist rasio 1:18. Kalau pakai alur yang standar OD9 ya, alur 12 ya, twist rasio antara 1 banding berapa ya, saya kurang paham ya. Loncat-loncat kadang-kadang gitu loh ya, teman-teman bilang ngacak, sebenarnya bukan ngacak ya, tapi loncat-loncat ya. Karena saya kenapa senang pakai OD19 ya, OD16 ya, karena ini serombong kan OD19 itu untuk masuk ke sini sudah pas, tinggal kita kasih plak ban 4 lapis maka seret sekali. Nah, tinggal belakangnya sini yang masuk ke chamber kita kasih seal, nah itu hasilnya bagus ya. Banyaklah hal-hal yang kecil seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kita beli senapan ya, nah ini kayak kemarin nih, pelindung picunya misalnya dikasihnya yang plastik misalnya untuk menghemat ongkos produksi ya. Ya jadi harus saya beli sendiri itu ya. Terus macam-macam lah. Jadi banyak-banyak hal-hal yang apa namanya, kalau untuk PCP seperti ini ya jangan berharap maksudnya kita beli terus langsung oke gitu loh. Itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli langsung ke pengrajin segala macam ya nanya saya, ya saya juga kadang-kadang nggak enak, nanti saya bilang beli larasnya merek ini, pengrajinnya ini, teman-teman bikin hasilnya lain ya kan, padahal saya nggak dapat duit apa-apa, dikomplain, nggak enak saya makanya ya. Oke, salam satu laras teman-teman ya.